Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Sofrek. Selamat menyaksikan. Begitu kata-kata itu jatuh, sapi iblis bertanduk darah itu menyemburkan darah dan bersiul. Saat berikutnya, sebuah udara rancangan merah mengalir keluar dari tubuh sapi iblis bertanduk darah dan bergabung menjadi sepasang tanduk darah di tangan domba jantan itu. Ketika udara merah mengalir, sepasang tanduk merah dengan cepat berubah menjadi bulu kabut merah dan bergabung ke dalam tubuh Niu Ram. Akhirnya, ketika jejak terakhir kabut merah mengalir ke tubuh Niu Ram, saat berikutnya, di atas tanduk di atas kepala Niu Ram, ada tanda merah garis rambut. Pada saat yang sama, dalam pengetahuan Niu Ram tentang laut, sepasang totem bertanduk darah keluar dari tanah dengan suara keras. Kuat dan kuat, tanduk berdarah yang sangat tajam, seperti sepasang belati, langsung ke langit. Begitu dia menyentuh klakson berdarah, Niu Ram tidak bisa menahan diri untuk tidak gemetaran. Fatian Siang Tian, apakah ini Fatian Tian Siang? Hahaha. Dalam tawa, dua garis darah dan air mata mengalir dari mata Niu Ram. Kesedihan klan sapi setan, Niu Ram hanya pernah dilihat dalam dokumen sejarah sebelumnya, tetapi ia tidak pernah tahu bahwa klan sapi setan memiliki masa lalu yang menyakitkan dan sedih. Di era Niu Ram, klan setan Ox adalah salah satu dari 18 klan utama klan iblis. Meskipun di antara 18 negara besar, ternak hanya peringkat rendah, satu dari 6 negara besar, tetapi secara umum, baik identitas dan status dijamin. Selama ini, Niu Ram sudah terbiasa dengan identitas dan statusnya, dan tidak merasa ada yang salah. Tapi sampai hari ini, Niu Bang akhirnya mengerti betapa sulitnya mendapatkan semua yang dia nikmati. 100 juta tahun yang lalu, suku-suku sapi dari masa kelaparan bukanlah suatu kebangsaan, tetapi seorang budak sejati. Ternak memiliki temperamen yang lembut, dan mereka memiliki semua kualitas yang baik, tetapi mereka telah menjadi fokus perbudakan ternak oleh ras lain. Yang disebut orang-orang baik diintimidasi, masan mengendarai. Kebaikan ternak dianggap lemah dan dapat diintimidasi, dan telah menjadi sasaran dan sasaran perbudakan semua ras. Namun, meskipun ternaknya jujur dan jujur, meskipun temperamennya ringan, meskipun mereka pekerja keras dan marah, tetapi ternak juga memiliki kebanggaan dan martabat sapi. Bahkan jika sudah mati, ternak tidak mau menjadi budak. Kelompok ternak memiliki tubuh yang kuat, otot yang kuat, kekuatan yang hebat, dan tanduk yang tajam. Ternak tidak pernah takut berkelahi, apalagi perbudakan. Oleh karena itu, sejak zaman kuno, suku ternak telah memulai perlawanan yang sulit dan memberontak, yang, terutama suku sapi tanduk iblis darah adalah yang paling. Sapi iblis tanduk darah adalah kebanggaan suku sapi. Justru karena perjuangan sapi iblis tanduk darah, suku sapi akhirnya menyingkirkan status budak dan menjadi salah satu dari 18 suku utama iblis. Jangan melihat Niu Ram yang tidak memiliki sepasang tanduk darah, tetapi tanduk darah iblis sapi, yang pernah menjadi anggota iblis jantan. Untuk melawan perbudakan dan penindasan, banteng iblis bertanduk darah bersumpah untuk melawan, bahkan jika dia mati dalam pertempuran. Darah tanduk setan iblis akan menodai darah rekan-rekannya di dua tanduknya dan terus mengisi sampai dia juga jatuh. Kemudian mereka akan menodai darah mereka pada tanduk rekan-rekannya dan terus bertarung. Perasaan hebat ini telah diakui oleh Dadao, jadi, Bloodhound Demon Ox disukai oleh Dadao, dan memiliki kekuatan magis Dharma, bumi, dan surga. Karena itu, sebenarnya, Niu Ram adalah keturunan dari Blood Hornet Demon Ox. Nenek moyangnya dulunya anggota Blood Hornet Demon Ox. Dan sekarang, Niu Ram akhirnya berhasil warisan leluhurnya, dan juga telah menjadi iblis pengiring darah. Selama keinginannya kuat, selama mereka mau berkorban dan membaktikan, setiap keluarga ternak bisa menjadi iblis tanduk darah. Di antara duka dan tangisan darah, Niu Ram menggali lubang yang dalam dengan tangannya sendiri, dan menguburkan tubuh iblis bertanduk darah itu. Kemudian di kamp, batang besi tebal ditemukan, menahan di bahu, dan meninggalkan kamp troll. Sekarang, Niu Ram telah sepenuhnya meninggalkan buku panduan Chu Xingyun. Pada saat ini, ia tidak dapat membedakan antara ilusi dan kenyataan, pada kenyataannya, itu tidak penting. Dalam hati Niu Ram, ia hanya ingin mewarisi kehendak leluhurnya dan menjadi tanduk darah yang agung, berjuang untuk kemuliaan ternak dan martabat ternak. Dengan peta yang ditemukan dari kamp, Niu Ram berjalan sepanjang jalan, berjuang sepanjang jalan, di mana ia melewati, sejumlah besar sapi iblis pengkhianat diselamatkan oleh Niu Ram. Setelah semua sapi iblis diselamatkan, mereka dikejutkan oleh kekuatan ngeri Niu Ram, yang bersedia mengikuti Niu Ram dan menagihnya. Selama pertempuran, Niu Ram dengan cepat menarik perhatian klan iblis. Suku iblis, dan bahkan suku naga yang diserang Niu Ram mengirim sejumlah besar pasukan untuk mengepung dan menekan Niu Ram. Dalam menghadapi pengepungan dan penindasan seperti itu, Niu dikalahkan, dan itu adalah kekalahan besar.
Dia kehilangan 30 juta mil berturut-turut. 30 juta sapi iblis bertanduk darah yang bepergian bersama New Ram semuanya mati dalam pertempuran. Namun, saat semakin banyak banteng iblis bertanduk darah mati dalam pertempuran, di atas sepasang tanduk di atas kepala sapi, cincin berwarna darah menjadi semakin padat. Setiap lembu iblis bertanduk darah yang terbunuh dalam pertempuran dengan rela menempatkan jiwanya sendiri di tanduk darah. Semua sapi penjahat pertanda darah tahu bahwa hanya dengan mengikuti domba jantan itu, mereka dapat berharap untuk mengantarkan fajar kemenangan. Perlahan-lahan, seiring semakin banyak sapi iblis pengarah darah mati, semakin banyak sapi setan penggerek darah bergabung. Dalam konfrontasi dengan klan iblis, klan naga, dan klan iblis, ternak iblis bertanduk darah tidak hanya tidak melemah tetapi menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ketika New Tam akhirnya mengambil semua sapi iblis bertanduk darah dan membuat lingkaran di sekitar bumi yang sepi, sapi iblis bertanduk darah yang telah mati dalam pertempuran sudah melebihi 300 miliar yuan. Sapi iblis bertanduk darah yang terus mengikuti New Ram sudah pergi. Selain domba jantan, seluruh keluarga sapi tanduk iblis tanduk darah benar-benar musnah. Menghadapi pasukan berkerumun 3 suku, Niu Nang tahu bahwa dia tidak punya mundur. Sapi iblis tanduk darah telah sepenuhnya punah, dan suku-suku sapi yang masih hidup tidak mau lagi berinvestasi dalam konfrontasi dengan nasib. Sapi iblis tanduk darah baru tidak akan dilahirkan kembali. Meskipun Niu Ram tahu bahwa ia dapat menarik diri sepenuhnya dan kembali ke kuburan yang sepi, menikmati langit gajah Dharma yang diberkati oleh 300 miliar darah sapi iblis bertanduk, membentang melintasi lautan bintang dan menjadi bintang yang paling mempesona. Tapi Niu Ram tidak bisa melakukannya, dia benar-benar tidak bisa. Mulai sekarang, satu-satunya Niu Ram ingin lakukan adalah bekerja dengan 300 miliar sapi setan bertanduk darah untuk cita-cita tertinggi mereka. Melambaikan batang besi campuran, Niu Nang memamerkan langit gajah seperti Dharma, dengan tubuh besar. Batang besi campuran di tangannya setinggi gunung. Ketika sebuah tongkat disapu, jutaan tentara terbunuh. Menghadapi ratusan juta pasukan koalisi dari 3 suku, Niu Ram tidak tersentak. Di antara perkelahian gila di sepanjang jalan, ratusan juta suku iblis, suku naga, dan suku iblis mati di bawah batang besi Niu Ram. Pada akhirnya, naga, leluhur iblis, dan leluhur iblis menembak pada saat yang sama, membunuh sapi-sapi dan menabrak mereka di padang rumput kesedihan. Setelah kematian Niu Ram, tubuhnya berubah menjadi gunung-gunung yang bergulir. Ketika Niu Ram meninggal, ketiga leluhur muncul dengan mengagumkan di medan perang. Melihat tubuh besar Niu Ram, leluhur iblis-iblis mendesah, meskipun itu bermusuhan, iblis kita kebanyakan mengagumi orang yang begitu baik. Setelah menarik napas panjang, leluhur iblis berkata dengan datar, mulai sekarang, aku akan memburu domba jantan sebagai Raja Iblis. Setelah jeda, leluhur iblis melanjutkan, gunung-gunung yang ditransformasi oleh mayat Niu Ram telah memberi saya tanah harta suku setan, dan memberi nama Gunung Wanmo. Dengan suara leluhur iblis, langit bergetar dan Wan Lei berbaur. Sambil menghela nafas, Long Zhu berkata, itu adalah pahlawan, benar-benar Raja Iblis di dunia. Itu memang satu-satunya hal dalam hidupku. Setelah jeda, Long Zhu berkata, sekarang, saya secara resmi mengejar domba jantan sebagai Raja Iblis banteng hidup campuran. Dengan suara Long Zhu, dunia dan bumi bergetar lagi, dan Wan Lei bersenandung lagi. Akhirnya, giliran leluhur iblis. Mulai sekarang, bahkan orang asing sangat mengagumi Niu Ram. Bagaimana dia bisa menjadi pengecualian? Bahkan, hal yang paling disesalkan adalah leluhur iblis. Dalam 1 triliun tahun, kapan klan iblis muncul sebagai pahlawan? Sangat disayangkan bahwa kejahatan Niu Ram memang terlalu serius. Dalam ratusan ribu tahun terakhir, telah ada ratusan juta monster, naga, dan setan yang dibunuh oleh Niu Ram. Tidak membunuh, tidak mungkin untuk menjelaskan kedua suku lainnya. Kecuali klan iblis ingin bertarung dengan klan naga dan klan iblis pada saat yang sama, jika tidak mereka hanya bisa membunuh Niu Ram, tidak ada cara lain. Dengan menghirup gemetar, leluhur iblis berkata, meskipun Niu Ram meninggal dalam pertempuran, ia mendapat rasa hormat dari semua orang, jadi saya akan membuang Niu Ram sebagai ras iblis saya, dari New Devil. Tiba-tiba, meskipun Niu Ram meninggal dalam pertempuran, niat bertarungnya ada di seluruh dunia, dan keinginannya abadi. Melihat sekeliling selama seminggu, nenek moyang iblis itu berkata, jadi meskipun Niu Ram meninggal dalam pertempuran, mulai sekarang untuk menunjukkan rasa hormat, suku Niu dipromosikan dari seorang budak menjadi seorang kebangsaan dan berada di antara 18 suku iblis utama. Dengan suara leluhur iblis, gempa bumi alami bergetar dan Wan Lei kiming. Pada saat yang sama, ia telah memenangkan 3 kekuatan leluhur. Kehormatan semacam ini belum pernah terlihat di Henggu. Bahkan dapat dikatakan bahwa tidak ada orang dahulu, tidak ada yang datang setelah. Belum lagi semuanya dalam mimpi persidangan. Di sisi lain, di kuburan kuno tandus, Chu Xingyun dan kelompoknya telah menunggu lebih dari 8 hari. Dengan berlalunya waktu, saya tidak tahu mengapa, dan hati semua orang tidak bisa tidak menjadi cemas.
Meskipun dalam kebanyakan kasus, mimpi percobaan aman. Tidak peduli seberapa besar bahayanya, selama Anda punya ide, Anda dapat langsung kembali ke pemakaman kuno. Namun pada kenyataannya, tidak ada yang mutlak. Dari semua biksu yang berpartisipasi dalam persidangan roh perang, sekitar 30% tidak akan pernah kembali. Karena itu, rasio perang ke mati dari percobaan roh perang sebenarnya sangat tinggi. Dengan berlalunya waktu, kegelisahan di hati semua orang menjadi lebih dan lebih ganas, bahkan, firasat buruk muncul di hati semua orang. Sebagai beku top, semua orang di sini memiliki indera persepsi yang tajam, dan ilusi mengenai hal ini tidak akan pernah terjadi pada para beku top. Setelah Anda merasakan bahaya, Anda tidak perlu meragukannya. Pasti ada bahaya yang akan datang. Tidak jelas, tahu tidak jelas, tetapi memang benar demikian. Selain itu, jika Anda mundur 10.000 langkah dan mengatakan bahwa bahkan jika satu atau dua orang memiliki ilusi dan ada alasan untuk itu, maka sekarang semua orang merasakan hal ini, bagaimana Anda bisa mengatakan itu? Saling berpandangan selama beberapa saat, tiba-tiba, hati semua orang tenggelam ke dasar hati mereka. Semua orang tahu bahwa ternak mengganggu perjalanan ini, saya takut semakin banyak kejahatan. Darah setan sapi setan, tidak pernah menjadi budak. Sama seperti semua orang diam-diam memerah matanya, auman keras naik ke langit. Tiba-tiba menoleh untuk melihat apa yang dilihatnya, Niu Ram sedang berbaring di tanah, menderu dengan liar ke arah kehampaan. Melihat sepasang tanduk berdarah di kepala Niu Ram, mendengarkan tangisannya yang terengah-engah, sepertinya ini tidak akan selesai, apa yang terjadi? Chu Xingyun bingung oleh beberapa orang, di sisi lain. Niu Ram rupanya juga merasa salah. Menyentuh tubuhnya dengan kosong, Niu Ram duduk menatap kosong padanya. Setelah memastikan bahwa ia telah kembali ke pemakaman kuno yang tandus, Niu Ram tidak menghela nafas lega. Dia tidak tahu berapa lama dia habiskan dalam mimpi percobaan, dan itu tidak penting sama sekali. Yang dia tahu adalah bahwa iblis bertanduk darah yang mengikutinya sudah mati. 300 miliar banteng iblis bertanduk darah mati di depannya. Pada saat ini, di antara dua tanduk Niu Ram, kehendak 300 miliar banteng iblis bertanduk darah berkumpul, tetapi pada akhirnya ia masih hidup sesuai harapan semua orang. Nasib menjadi budak, itu tidak berguna, dia benar-benar tidak berguna. Dalam lolongan sedih, darah mengalir di sudut mata Niu Ram. Meskipun Niu Ram telah mendapatkan banyak hal, terutama dalam pertempuran terakhir, tidak ada yang menjadi musuhnya. Pada akhirnya, itu adalah tiga makhluk tingkat leluhur besar yang bergabung dalam satu pukulan untuk menghancurkannya secara instan. Alasan mengapa Niu Ram dapat kembali hidup-hidup, jujur saja, saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada tiga leluhur besar karena menjaga tangan mereka. Entah mengagumi keberanian dan keagungannya, atau ingin menangkap hidup-hidup, jadi, di bawah pukulan itu, meskipun Niu Ram terluka parah dan sekarat, dia masih bernafas. Awalnya, jika itu dalam keadaan penuh kemakmuran, Niu Ram secara alami bisa menahan daya tarik kuburan kuno. Namun, di bawah sekarat yang parah, Niu Ram masih memiliki setengah kekuatan untuk bertarung. Oleh karena itu, hampir pada saat Niu Ram terluka parah dan sekarat, jiwanya ditarik kembali ke kuburan kuno yang tandus oleh pasukan penarik. Jika tidak, bahkan jika Anda tahu bahwa itu adalah pertempuran, Niu Ram tidak akan pernah menyusut kembali. Dalam hal apapun, ia ingin mati dengan semua sapi iblis bertanduk darah, ia tidak ingin menjadi pembelot, tentu saja. Melihat hati dan hati Niu Ram yang menangis, hatinya berduka, dan Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi memandangnya beberapa kali, dia tidak tahu bagaimana menghadapinya atau bagaimana membujuknya. Melihat kesedihan Niu Ram, Huli mengangkat kepalanya dan memandang jalan berbukit yang sepi, mungkin, Niu Ram dalam mimpi percobaan, dan telah mengalami hal yang sangat tragis, setelah semua, sapi iblis pengecut ini itu sudah punah di tengah zaman kelaparan. Setelah setuju untuk melirik Huli, Kaisar Wolf menghormati, itu memang cukup tragis. Di seluruh kuburan sepi, hanya ada satu sapi iblis bertanduk darah, yang memiliki kuburan sendiri. Ya, aku memilih banteng iblis penghancur darah ini karena itu adalah anak yatim terakhir dari klan banteng penghisap darah, dan sapi iblis penghancur darah ini tidak sederhana. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengangkat kepalanya dan melihat ke atas bukit. Melihat sekeliling, ada 3 monumen batu yang berdiri di atas bukit. Di 3 loh batu, ada 3 nama yang masing-masing ditulis dalam aksara naga, aksara iblis, dan iblis. Di Demon Stone Stele Bull Demon King. Di atas prasasti batu naga Raja Iblis ternak campuran kehidupan. Di prasasti balap setan Dali Sapi Raja Iblis. Ini adalah satu-satunya tempat di mana Anda bisa mendapatkan identifikasi balap setan, balap naga, dan balap setan secara bersamaan. Melihat napas Niu Ram yang terengah-engah, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya tanpa sadar. Sekarang, tidak ada gunanya mengatakan apapun. Cara terbaik adalah membiarkan Niu Ram menangis dengan baik, dan kemudian berkomunikasi dengannya, dan menemukan cara untuk mencerahkannya. Begitu cepat, Chu Xingyun berkomunikasi dengan surga dan meninggalkan kuburan yang sepi. Selama 3 hari dan 3 malam berikutnya, Niu Ram telah menangis dan menangis. Jika bukan karena kekuatan fisiknya, ia mungkin telah menangis untuk waktu yang lama.
Meskipun saya belum tahu mengapa Niu Ram menangis pada akhirnya, sungguh menyakitkan memikirkannya. Kelahiran, usia tua, penyakit, kematian, dendam, cinta, perpisahan, dan keputusasaan. Jelas dengan karakter Niu Ram, beberapa lainnya tidak mungkin. Kelahiran, usia tua, penyakit, dendam, cinta, perpisahan, dan keputusasaan. Keenam penderitaan ini, meskipun mungkin juga membuat Niu jinak, tetapi tidak akan pernah membuatnya menangis seperti ini. Apa yang bisa membuat Niu Tang sangat sedih adalah bahwa itu pasti kematian, dan bukan kematian satu atau dua orang, tetapi sejumlah besar kematian, bahkan dengan kematian sebuah ras. Mengingat bahwa tujuan persidangan Niu Ram adalah darah tanduk setan Ox, dan kemudian mengingatkan saat Niu Ram tinggal di ruang persidangan, dengan sedikit pemikiran, Chu Xingyun mungkin menebak kebenaran masalah ini. Jelas, para bodoh Niu Ram pasti telah memerintahkan Demon Ox bertanduk darah dan bertarung dengan 3 suku. Namun, era itu berbeda dari zaman Yuan Hong. Era di mana Yuan Hong berada adalah masa-masa awal kelaparan. Di era itu, nenek moyang berbagai leluhur belum bangkit, sehingga Yuan Hong bisa begitu mendominasi dan tak terkalahkan. Zaman Ram Niu berada di tengah-tengah zaman tandus, tetapi ada kekuatan leluhur, dan kekuatan leluhur ini berada pada puncaknya, yang dapat ditangani oleh Ram Niu. Oleh karena itu, satu-satunya konsekuensi dari perjuangan adalah penghancuran klan tanduk setan darah sapi. Dengan karakter Niu Ram yang jujur dan sederhana, bahkan jika ada kesempatan untuk melarikan diri, dia tidak akan pernah hidup sendirian. Dia akhirnya akan memilih untuk membakar batu giok dan batu giok, mengikuti jejak banteng iblis bertanduk darah, dan mati di medan perang. Ini juga alasan mengapa Chu Xingyun dan yang lainnya mengangkat firasat buruk di hati mereka. Namun, pada saat terakhir, saya tidak tahu apa yang terjadi. Niu Ram tidak mati, tetapi kembali ke kuburan yang sepi dengan aman. Jelas, tepat sebelum kembali, Niu Ram meneriakkan slogan-slogan dan ingin bermurah hati kepada keadilan. Darah setan sapi setan, tidak pernah menjadi budak. Kalimat itu benar-benar flamboyan, meneriakkan mati rasa kulit kepala Chu Xingyun, merinding. Meskipun saya tidak dapat menjamin bahwa dugaan saya benar, Chu Xingyun percaya bahwa meskipun ada kesalahan, itu tidak akan terlalu serius. Karena itu, Chu Xingyun dengan ragu-ragu berjalan ke kamar Niu Ram dan menghela nafas, jangan menangis. Orang mati sudah pergi, kamu harus mengambil warisan mereka dan terus bekerja keras. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, tubuh Niu Ram bergetar hebat, mengangkat kepalanya dengan keras, dan berteriak keras, saya minta maaf untuk mereka, saya memenuhi harapan mereka, saya gagal mengalahkan koalisi suku, gagal membantu ternak klan menyingkirkan nasib menjadi budak. Menghadapi kata-kata Niu Ram, Chu Xingyun mengangkat bahu dan berkata, semuanya telah berlalu, sekarang. Ternaknya bukan lagi budak, bukan. Sambil menggelengkan kepalanya dengan keras, Niu Ram berkata dengan datar, karena ini, aku harus menangis pahit karena aku tidak pernah bisa memenuhi harapan yang semua orang berikan padaku. Mendengar kata-kata Niu Ram, Chu Xingyun tiba-tiba menyadari bahwa intinya ada di sini. Jelas, dalam mimpi persidangan, Niu Ram gagal memenuhi harapan bahwa semua orang menaruh padanya. Setelah kembali ke kenyataan, suku Niu tidak lagi menjadi budak dan telah dipromosikan menjadi kebangsaan. Sebagai akibatnya, Niu Ram ditakdirkan untuk hidup sampai ke banteng iblis bertanduk darah yang menaruh harapan padanya. Ini adalah simpul mutlak. Dalam sekejap mata, meskipun Chu Xingyun tidak pernah suka menipu orang, tetapi demi ternak yang menabrak, Chu Xingyun tahu bahwa ia harus berbohong sekali. Dengan lembut bersandar ke telinga Niu Ram, Chu Xingyun berkata, apakah Anda benar-benar pemakaman kuno yang tidak dapat diandalkan? Apakah Anda ilusi? Pernahkah Anda berpikir bahwa pemakaman kuno itu sebenarnya adalah pemakaman kacau ruang waktu? Pemakaman waktu dan luar angkasa. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu Ram tiba-tiba membelalakan matanya. Menghadapi tatapan Niu Ram, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, mimpi yang disebut percobaan adalah untuk mengirim jiwa Anda kembali ke zaman kuno, dan di dunia itu, Anda menyelesaikan misi Anda. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun memikirkannya, dan mengambil salinan giok jade klan iblis umum, dan menyerahkannya kepada Niu Bang berkata, perhatikan baik-baik, meskipun tidak mungkin persis sama, tapi saya pikir Anda akan mengerti. Setelah secara kosong mengambil alih batu giok yang diserahkan oleh Chu Xingyun, Niu Ram tidak bisa menahan jiwanya ke dalamnya dan mencarinya dengan hati-hati. Ini adalah kasus Yaosu, yang tidak suka membaca buku, tetapi mereka sangat suka mendengarkan cerita. Oleh karena itu, pemahaman Niu Ram tentang sapi iblis bertanduk darah sebenarnya berasal dari cerita rakyat dan mulut pendongeng. Sejarah umum sebenarnya dari ras iblis, pada kenyataannya, Niu Ram belum pernah melihatnya. Setelah fakta sejarah diterjemahkan, mereka harus dipercantik atau bahkan dibesar-besarkan. Plot cerita ini mungkin sangat berbeda dari fakta aslinya. Faktanya, bukan hanya ras iblis, tetapi juga ras manusia. Berapa banyak orang yang benar-benar mempelajari sejarah bangsanya sendiri, dan benar-benar mengetahui wajah asli dan kisah nyata dari setiap tokoh sejarah dan peristiwa dalam setiap kisah asmara. Dengan cepat meninjau sejarah umum klan iblis di Yujian, alis Niu Ram semakin kencang. Tidak sama, sangat berbeda. Ini bukan semua yang dia alami.
Menurut sejarah umum klan iblis, pemimpin iblis tanduk darah sapi lahir di klan kerajaan klan sapi dan merupakan salah satu pangeran klan sapi. Setelah serangkaian pertempuran pengadilan, pemimpin lembu tanduk setan darah berdiri, mengendalikan pasukan elit keluarga kerajaan, tanduk setan darah tanduk, dan memulai jalan menaklukkan dunia. Salah, ini salah. Mengangkat kepalanya dengan keras, Niuram menggelengkan kepalanya dengan penuh semangat. Identitas saya dalam mimpi persidangan bukanlah seorang pangeran. Menghadapi pertanyaan Niuram, Chu Xingyun diam-diam mengeluh dalam hati. Dia juga tahu bahwa Niuram tidak, tetapi untuk memahami hatinya, Chu Xingyun hanya bisa melakukannya. Berpikir, Chu Xingyun berkata, "Oh, bukankah identitas Anda dalam mimpi memimpikannya seorang pangeran?" "Apa itu?" Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Niuram tiba-tiba mendukung saya. "Ya, apa dia saat itu?" Melihat kosong ke arah Chu Xingyun, Niuram berkata, "Saya tidak memiliki identitas. Ketika saya bangun, saya menemukan diri saya di dalam sangkar." Mengangguk dengan jelas, Chu Xingyun berkata, "Artinya, Anda bahkan tidak tahu apa identitas Anda." Niuram ingin mengatakan sesuatu, tetapi dia tidak tahu harus berkata apa. Melihat adegan ini, Chu Xingyun berkata, "Jadi, Anda mungkin pangeran di buku sejarah." Menghadapi spekulasi Chu Xingyun, Niuram ingin menyangkalnya, tetapi dia tahu itu memang mungkin. Mengernyitkan alisnya, Niu berkata, "Bahkan jika aku seorang pangeran, darah tanduk setan darah bukanlah pasukan kerajaan. Tanduk setan bersedia mendedikasikan semua hakim untuk kemuliaan dan martabat ternak." Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun berkata, "Ya, Anda benar-benar hidup selama ratusan ribu tahun di era itu. Saya percaya Anda benar, tetapi petugas sejarah Anda mungkin belum tentu tahu. Bahkan identitas pangeran mungkin dibuat-buat oleh sejarawan. Lagi pula, bahkan kamu sendiri tidak tahu apa identitasmu, bagaimana para sejarawan itu tahu?" Mengangguk dengan jelas, Niuram mengakui bahwa dia memang diyakinkan oleh Chu Xingyun. Dia memberi Chu Xingyun pandangan skeptis, meskipun dia masih tidak percaya apa yang dikatakan Chu Xingyun, tapi lebih atau kurang, Niuram sudah percaya beberapa. Terus membaca, alis Niuram semakin ketat. "Tidak, ini salah. Ini semua berantakan, aku ingin punya trik itu, dan seburuk dikejar." Menggelengkan kepalanya dengan datar, kata Niu. Mendengar kata-kata Niuram, Chu Xingyun tiba-tiba tersenyum pahit. Ya, Niuram adalah seekor lembu jantan. Dia termasuk tipe orang yang menabrak tembok selatan dan tidak tahu untuk berbalik. Sekali dalam pertempuran, apakah mengejar sampai ke ujung dunia, atau dikejar sepanjang jalan, melarikan diri sampai ke Tanjung, tidak ada kemungkinan ketiga. Berpikir tentang hal itu, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, "Bukankah ini normal? Jika itu tidak dipercantik dengan benar, bukankah sepertinya Demon Rache, Dragon Rache, dan Demon Rache terlalu tidak kompeten?" Dengan ragu-ragu memandang Chu Xingyun untuk waktu yang lama, Niu Nang harus mengangguk dan berkata, "Itu benar. Saya sangat terpana oleh kepala yang terpana, kentut yang saya banting, ini benar-benar merusak keagungan ketiga keluarga. Ya, hanya dengan mencoba memperindah citramu sebanyak mungkin untuk membuat pasukan dari 3 suku terlihat kurang bodoh, bukan?" Kata Chu Xingyun. Surat itu mengangguk curiga, Niuram terus membaca. Selama menonton, Niuram berkata, "Ini benar, memang, saya memimpin pasukan pada waktu itu, tetapi jalan itu seperti bambu yang patah. Semakin banyak suku ternak bergabung dengan tanduk darah kami, dan ketiga suku itu harus membentuk pasukan gabungan untuk bertarung melawan kita." Antara berbicara emosi Niuram tidak bisa membantu tetapi tenggelam. Setelah ketiga suku membentuk koalisi, Niuram tidak bisa menahan diri. Klan Iblis mengendalikan langit, klan Iblis mengendalikan tanah, dan klan Naga mengendalikan laut dan sungai. Di bawah pengepungan pasukan koalisi 3 negara, sapi Iblis bertanduk darah tidak memiliki cara untuk pergi ke surga dan tidak ada cara untuk masuk ke tanah. Tidak ada cara lain kecuali mundur sepanjang jalan. Melihat jauh-jauh, ekspresi Niuram menjadi lebih berat. Paruh pertama memang sangat berbeda dengan mimpi percobaan yang dialaminya. Tetapi semua yang mengikuti benar-benar persis sama dengan apa yang dia alami. Bahkan 3 keluarga kerajaan utama dari klan Iblis, dan 3 klan kerajaan, juga mengkonfirmasi status mereka dalam perang itu. Melihat pertempuran yang dicatat dalam sejarah umum dari Demon Rache, Niuram tampaknya telah kembali ke mimpi percobaan lagi, dan dia sekali lagi berada di medan perang mimpi. Pasukan koalisi suku memburu sampai jauh, dan akhirnya, di dekat Gunung Wanmo, mereka kehabisan makanan, kecuali pemimpin iblis tanduk darah pasukan tanduk darah dimusnahkan. Pada akhirnya, pemimpin darah iblis bertanduk banteng, sendirian, bergegas ke aliansi suku dan mati dalam pertempuran. Dalam sejarah umum ras iblis, catatan tentang pasukan tanduk darah juga berakhir di sini. Melihat ini, Niu Bang hanya bisa menghela nafas, menyerahkan giok-giok kepada Chu Xingyun dengan senyum masam, dan menghela nafas, "Terima kasih, aku tahu kamu ingin mengurai aku, tapi aku baik-baik saja, itu hanya mimpi, bukan?" Merasa malu, aku memandangi Niuram. Meskipun aku tidak tahu apa yang salah, Chu Xingyun tahu bahwa kebohongannya masih dilakukan. Chu Xingyun berkata sambil tersenyum, "Sepertinya aku tidak cocok untuk berbohong.
Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu Bang tertegun sejenak, dan kemudian dia tertawa. Memang, bahkan orang bodoh seperti itu dapat dengan mudah menangkap kekurangan Chu Xingyun, yang menunjukkan bahwa Chu Xingyun benar-benar tidak memiliki bakat untuk berbohong. Melihat tawa Niu Bang, Chu Xingyun mengangguk puas, meskipun aku belum menipumu, tapi setidaknya, kamu telah dibebaskan dari kesedihan, bukan? Mengangguk sambil tersenyum, Niu Ram berkata, ya. Setelah membaca sejarah umum dari Demon Rache, tiba-tiba aku bangun, aku hanya bermimpi, dan sekarang mimpinya terjaga. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata, dengan cara ini, aku akan berbohong padamu sekali, tapi di mana aku menunjukkan kelemahannya? Dihadapkan dengan pertanyaan Chu Xingyun, Niu Ram berkata, sebenarnya, saya hampir percaya, dan saya hampir. Menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, Niu Ram berkata, faktanya, tempat terakhir aku mati dalam pertempuran adalah Silent Grassland, bukan Gunung Wanmo. Setelah jeda, Niu Ram berkata, aku bahkan tidak tahu di mana gunung setan itu dan seperti apa rupanya, dan tidak ada gunung di sekitarku di tempat aku mati, kenapa gunung setan? Dengan napas tak berdaya, Chu Xingyun tidak berharap bahwa kebohongannya telah bocor di sini. Tapi saya ingin datang juga, tapi Gunung Wanmo adalah istana leluhur Mozu, dan itu adalah tanah harta di mana Mozu tinggal sepanjang tahun. Jika Niu Ram benar-benar sampai di sana, bagaimana mungkin dia tidak tahu? Niu Ram belum pernah melihat Gunung Wanmo. Tempat dia meninggal adalah dataran. Oleh karena itu, kebohongan Chu Xingyun tidak akan menembus dalam sekejap. Untungnya, meskipun kebohongan Chu Xingyun diambil, tetapi setelah membaca sejarah umum klan iblis, Niu Ram benar-benar terjaga. Niu Ram telah menyadari bahwa mencoba mimpi hanyalah mimpi. Dia bukan pemimpin Bloodhound Demon Ox, dia hanya Niu Ram. Menengadah ke langit, Niu Ram hanya bisa menghela nafas. Meskipun rasa bersalah di hati saya berangsur-angsur mereda, perasaan menyesal tidak bisa membantu tetapi naik di hati saya. Ternyata semuanya hanya mimpi, jika semuanya benar, maka seberapa bagus. Bahkan untuk ini, untuk membayar harga kehidupan, Niu Ram meninggal tanpa penyesalan. Di antara kekecewaan rahasia, suara Chu Xingyun tiba-tiba terdengar di telinga Niu Ram. Menatap Niu Ram dalam-dalam, Chu Xingyun berkata, sebenarnya, aku tidak berbohong padamu, semua yang aku katakan padamu hanyalah dugaan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Niu Ram tiba-tiba membelalakan matanya. Menghadapi tatapan Niu Ram, Chu Xingyun berkata, ya, Anda tahu. Waktu dan ruang pemakaman kuno yang tandus itu kacau. Bahkan jika Anda tinggal di sana selama 1 tahun, pada kenyataannya itu hanya 1 malam. Itu benar, tidak peduli berapa lama kamu tinggal di kuburan tua dan berapa banyak hal yang telah kamu lakukan, ke dunia nyata itu hanya mimpi, kata Niu Ram. Mengangguk diam-diam, Chu Xingyun berkata, ya. Karena waktu dan ruang di kuburan yang sepi dalam kekacauan, apakah mungkin untuk membalikkan waktu dan ruang dan mengirim kita kembali ke era kuno yang sepi? Di hadapan keraguan Chu Xingyun, Niu Ram hanya merasakan kejutan di hatinya, ya, kemungkinan ini ada. Menatap Niu Ram dalam-dalam, lanjut Chu Xingyun, meskipun probabilitasnya sangat rendah dan probabilitasnya sangat kecil, tetapi sampai sekarang, saya tidak bisa sepenuhnya mengesampingkan kemungkinan ini. Namun, bukti tandinganmu kali ini telah membuat kemungkinan ini semakin kecil. Mungkin, aku bisa mengesampingkan kemungkinan bahwa kemungkinan ini ada. Dengan ragu-ragu menatap Chu Xingyun, Niu Ram tanpa sadar menyentuh tanduk merah darahnya. Ya, jika semua ini benar-benar hanya mimpi, maka dari kedua tanduknya, dari mana darah setan itu akan berasal? Apakah itu hanya mimpi, begitu ilusi, tanpa akar, memiliki gajah dharma tanah dan kekuatan gaib, dan memiliki tanduk darah yang mulia ini? Mungkin, seperti kata Raja, semua ini, belum tentu bohong. Meskipun probabilitasnya sangat kecil, kemungkinan ini benar-benar tidak dapat dikesampingkan. Ditangguhkan di tengah-tengah dunia Taoyuan, mata Chu Xingyun sedikit tertutup, dan di antara badai, seluruh dunia Taoyuan bergetar sedikit. Setiap malam, setelah perjalanan ke pemakaman kuno yang tandus, Chu Xingyun akan tiba di sini, mencairkan semua jenis batu giok tulang yang dikirim oleh Huli ke dunia Taoyuan. Ide Chu Xingyun sederhana, ia ingin memperkuat dunia Taoyuan, dan kemudian, ketika dunia Taoyuan kuat sampai tingkat tertentu, ia menggunakan dunia Taoyuan untuk melahap dunia orang mati. Dunia Taoyuan adalah dunia yang diciptakan oleh Chu Xingyun sendiri, dan diciptakan oleh satu tangan. Setiap rumput dan pohon di dunia ini, bahkan setiap makhluk hidup, dicap oleh Chu Xingyun. Sejauh menyangkut murid-murid Danzong, meskipun mereka bukan kehidupan yang diciptakan oleh Chu Xingyun, mereka mau tidak mau tinggal di dunia Taoyuan untuk waktu yang lama, dan tubuh mereka meninggalkan tanda Taoyuan World. Tentu saja, ini bukan yang terpenting. Yang paling penting adalah bahwa pada saat ini, semua anak-anak Danzong melewati pemurnian 3 menara surga, bumi dan manusia setiap hari. 9 hari menara api guntur, langit membangun menara kayu, api bumi pemurnian menara iblis. 3 menara surga, bumi, dan manusia tidak hanya memadamkan jiwa dan fisik mereka, tetapi yang paling penting, roh dan jiwa mereka sepenuhnya dimurnikan dan menjadi makhluk unik di dunia Taoyuan.
Faktanya, lebih dari 30.000 murid Danzin ini bukan lagi manusia murni. Setelah pemurnian Menara Guntur, pembangunan Menara Kayu, dan Menara Iblis pemurnian, mereka telah menjadi keberadaan setengah manusia, setengah setan, setengah naga, dan setengah setan, yang merupakan makhluk unik dari dunia Taoyuan. Alasan untuk ini sebenarnya sangat sederhana karena seluruh dunia Taoyuan dibangun dengan 3 menara surga, bumi dan manusia saat ini. Meskipun ia tidak memiliki kekuatan penciptaan, Chu Xingyun melewati 3 menara surga, bumi, dan manusia, dan menyebabkan 30.000 murid Danzong ini berevolusi berulang kali. Pada saat ini, Chu Xingyun adalah kehendak dunia ini, dan dunia ini adalah bagian dari Chu Xingyun. Dan segala sesuatu di dunia ini sepenuhnya di bawah kendali Chu Xingyun. Di dunia Taoyuan, Chu Xingyun adalah pencipta dan Tao di atas segalanya. Meskipun dunia ini masih sangat sederhana, bahkan bisa dikatakan lumpuh. Tetapi dengan 3 menara surga, bumi dan manusia, tidak peduli seberapa sederhananya dunia ini, tidak ada yang berani meremehkannya. Karena sejumlah besar batu giok tulang dimurnikan ke bumi, energi dunia Taoyuan meningkat dengan cepat. Segera, lebih dari 3 bulan kemudian, Chu Xingyun menemukan tanpa daya bahwa jajaran gunung yang rusak dari tanah yang rusak tidak lagi dapat menampung kekuatan satu sisi dunia. Awalnya, Chu Xingyun ingin dengan cepat mengizinkan semua mitra untuk lulus tes semangat perang. Namun, banyak hal yang tidak sesederhana itu. Setelah persidangan Yuan Hong dan Niu Ram selesai, tidak ada yang tahu apa tujuan persidangan berikutnya. Chu Xingyun, Kaisar Kecoa yang terhormat, Kaisar Torgat, dan Kaisar Seraka Greedy, targetnya hanya bisa menjadi pemakaman laut dalam, dan tidak mungkin untuk menebusnya. Selain 4 orang ini, serta Yuan Hong dan Niu Ram yang telah menyelesaikan uji coba mereka, hanya ada 4 yang tersisa. Huli, Sui Qianyu, Xiong Da, Xiong Er. Perlu disebutkan bahwa Chu Xingyun menambahkan Sui Qianyu ke tim hantu dan menjadi anggota ke-10. Meskipun kecoa Kaisar Zun menarik diri, itu hanya ditunjukkan kepada orang luar, yaitu, ia tidak bisa menyembunyikan orang-orang di dalam tim hantu, juga tidak bisa menyembunyikan kehendak Taiko. Meskipun Iron Egg bergabung dengan tim, sebagai boneka Taiko tidak akan memperlakukannya sebagai makhluk hidup sama sekali, jadi, ini hanya dapat menghibur jiwa Iron Egg, tetapi tidak memiliki efek praktis. Oleh karena itu, penambahan telur besi sebenarnya hanya tambahan oral tidak memiliki efek praktis, dan ia benar-benar mustahil untuk memasuki pemakaman yang sepi. Setelah mengeluarkan telur besi, termasuk Kaisar Kecoa, tim hantu sebenarnya hanya 9 orang. Oleh karena itu, dengan Sui Qianyu, hanya ada 10 orang, yang kebetulan mengisi seluruh tim. Setelah bergabung dengan tim, Chu Xingyun tidak perlu bertele-tele. Dia langsung menerima sejumlah besar rumah mewah merah, rumah mewah ungu, dan rumah mewah perak dari Taiko Heavenly Dao. Dia secara langsung mempromosikan Water Qianyu ke rumah mewah perak dan 9 bintang. Adapun tulang roh yang memperkuat tubuh pertempuran, dan jas jiwa dari rumah-rumah perak dan Samsung, tak perlu dikatakan bahwa mereka sepenuhnya dilengkapi pertama kali. Untuk bergabung dengan Sui Qianyu, anggota tim hantu lainnya tidak memiliki banyak pendapat. Bagaimanapun, Chu Xingyun adalah raja di sini, kehendaknya adalah kehendak semua orang, mereka hanya akan menerima tidak menolak. Pada kenyataannya, mereka sangat jelas bahwa mereka tidak punya hak untuk menolak. Tidak ada masalah di dalam tim Suantian. Adapun di luar, tidak ada masalah. Meskipun Danzong memiliki lebih dari 30.000 murid, hitung Lei Yinghuang, Mo Wanggong, Wu Jingsui, dan banyak guru di sana. Tetapi saya harus mengatakan bahwa di antara mereka semua tuan yang sebenarnya adalah Sui Qianyu, dan semua orang memiliki sedikit arti. Bahkan Lei Yinghuang Lin Tianchong, yang mengaku lajang dan tak terkalahkan, perlu waktu lama untuk menstabilkan tumitnya dan melangkah. Kekuatan Sui Qianyu sendiri tidak perlu dikatakan, tetapi hanya Suan Sui Ling Wuling kelas 4. Tetapi tidak mungkin, yang membiarkannya memiliki leluhur-leluhur Kaisar 9 kesengsaraan, Sui Luoqiu. Kekuatan Sui Luoqiu, tak perlu dikatakan, singkatnya, lebih dari 10.000 tahun yang lalu, ketika dia masih hidup, bahkan di Tianyi bukan lawannya. Oleh karena itu, setelah tangan Chu Xingyun, Sui Luoqiu menyerahkan kepada dirinya sendiri kehidupan rubah abadi 9 ekor Wuling, yang tak terkalahkan di Lautan Bintang, kepada Sui Qianyu, kehidupan Sui Qianyu berubah. Kekuatan terbesar umat manusia adalah Wuling. The Nine-Tailed Fairy Fox adalah yang paling kuat, Nine Pinnacle Peak Wuling. Rubah peri berekor 9 adalah roh bela diri Dagui yang sebenarnya, meskipun jauh lebih rendah daripada Dazutian Wuling milik Chu Xingyun, itu sudah menjadi salah satu seni bela diri supernatural melawan langit. Super Great Wuling mengacu pada Wuling di atas dan di atas Great ke-9. Misalnya, Tiangang Wuling, Disa Wuling, Gui Zhen Wuling, Dazutian Wuling. Di antara mereka, Great Zutian Wuling adalah roh bela diri tertinggi untuk tujuan kesempurnaan. Diberi peringkat di bawah jiwa bela diri besar dari dinasti Zhou besar, ini adalah jiwa bela diri sejati yang hebat. Sejak catatan, hanya Sui Luoqiu yang pernah memilikinya. Adapun Great Zhou Tian Wuling, itu selalu ada hanya dalam legenda, hanya dalam teori, tetapi tidak pernah dilahirkan.
Tentu saja, Chu Xingyun sekarang memiliki Great Zhou Tianwuling, tetapi tidak ada yang tahu. Bahkan jika seseorang telah mendengarnya, mereka masih tidak percaya. Bagaimanapun, di dunia ini, apa yang bisa menjadi hal yang sempurna? Sebagian besar beku percaya bahwa Jiu Jiu Dagui adalah roh bela diri sejati, dan itu sudah menjadi roh bela diri dari kesempurnaan besar. 365 hari yang legendaris, Great Zhou Tianwuling, telah melampaui kesempurnaan dan tidak bisa ada. Ini seperti botol, menuangkan air ke dalam botol, air dalam botol akan semakin banyak, semakin dekat dan mendekati 100%, tetapi tidak akan pernah tercapai. Jiu Jiu Dagui Zhen Wuling, pada kenyataannya, mengatakan bahwa itu hampir tak terhingga dekat dengan botol penuh, dan bahkan dapat dianggap sebagai botol penuh, yang secara alami merupakan penyempurnaan yang hebat. Tapi Zhou Xingwu Tianwuling dari Chu Xingyun dengan jelas melampaui kategori ini. Ini sama dengan mengatakan bahwa air dalam botol sudah penuh, dan kita harus terus menuangkan air ke dalamnya. Kemudian, kelebihan air secara alami akan menyebar, mengisi seluruh ruang, dan bahkan membungkus seluruh botol. Belum lagi perbedaan antara Dagui Zhen Wuling dan Dazu Tianwuling. Singkatnya, Sui Qianyu mewarisi seni bela diri rubah peri berekor 9 yang diwarisi dari Sui Luoqiu, tetapi itu adalah roh bela diri terkuat yang pernah muncul dalam sejarah manusia. Selain itu, ini berbeda dari Great Zhou Tianwuling milik Chu Xingyun. 9 ekor abadi Wuling dari Sui Qianyu telah dikorbankan secara ekstrim dan memiliki kekuatan 9 kesusahan Kaisar Langit. Apa yang dilakukan Sui Qianyu sekarang bukan untuk mengorbankan seni bela diri, tetapi hanya untuk meningkatkan kekuatannya. Semakin kuat kekuatan Sui Qianyu, semakin bisa mengerahkan kekuatan rubah peri berekor 9. Chu Xingyun berbeda, meskipun dia memiliki Dao Zhen Wuling, yang berada di atas Dagui Zhen Wuling. Tapi Great Zhou Tianwu Spirit dari Chu Xingyun hanya versi muda, dan akan butuh ratusan juta tahun untuk berkorban dan memperkuat sebelum dapat melepaskan kekuatan Great Zhou Tianwu Spirit. Sederhananya, jika kekuatan Sui Qianyu dan Chu Xingyun secara langsung diangkat ke ranah Heavenly Respect. Kemudian hanya dalam beberapa saat, Sui Qianyu dapat menjadi Master kelas Tianzun, memiliki kekuatan Tianzun. Chu Xingyun tidak berhasil, dia harus menghabiskan banyak waktu untuk berkultivasi dan memperkuat Dazu Tianwu Spirit. Hanya memberi waktu Chu Xingyun, ketika Great Zhou Tianwulingnya dikorbankan dan diperkuat hingga batasnya, kekuatannya secara alami jauh di atas air Qianyu. Tetapi untuk saat ini, Sui Qianyu mewarisi warisan leluhurnya, tetapi itu sudah cukup untuk menghancurkan segalanya. Tidak mungkin, dunia latihan spiritual sama dengan ayah. Meskipun Sui Qianyu tidak bertarung dengan ayah tetapi nenek moyang, itu adalah hal yang sama. Apalagi, Sui Liuxiang sebenarnya sama. Sui Qianyu mewarisi semangat bela diri Sui Luoqiu. Sui Liuxiang mewarisi darah Sui Luoqiu. Adapun Sui Luoqiu sendiri, itu sebenarnya telah melampaui Wuling dan garis keturunan. Jika Sui Luoqiu tidak mati, dia pasti bisa bersaing dengan keberadaan kekuatan leluhur. Bahkan, Sui Luoqiu sendiri adalah leluhur. Rubah peri berekor 9 memancarkan cahaya 9 warna. 9 rubah menunjukkan oranye merah kuning hijau biru biru ungu hitam dan putih, 9 warna. Setiap warna setiap ekor sesuai dengan energi atribut. Oleh karena itu, ketika rubah peri berekor 9 mengembunkan energi atribut penuh, itu adalah tanah, air, api, pemandangan, angin gelap, dan racun guntur. 9 jenis atribut meletus pada saat yang sama, begitu kuat sehingga sama sekali tidak kalah kuat dari kekuatan kekacauan. Jika kekuatan kekacauan adalah ketiadaan, maka atribut dari Fairy Fox 9 ekor adalah segalanya, semua atribut, hampir 2 ekstrim. Pada saat yang sama dan di tempat yang sama, 9 jenis energi meledak pada saat yang sama. Air Qianyu dapat meledak 81 kali kekuatan penghancurnya sendiri, dan setiap tindakan adalah sama. Itu berdasarkan pecahnya semua atribut yang Sui Qianyu secara paksa melintasi tingkat Dragon Head Star dengan 1 orang. Dalam pertempuran itu, lebih dari 30 Master Daftar Master dan 7 Master Daftar Kaisar jatuh di tempat. Kemanapun 9 ekor peri rubah pergi, kecuali untuk kekuatan Kaisar Bang, semua lembu jantan, hantu, dan ular hanyalah sampah. Sui Liuxiang, saudara perempuan Sui Qianyu, dengan 2 leluhur mereka, 2 warisan Sui Luoqiu, keturunan dan roh bela diri, sudah cukup untuk menjadi salah satu dari 100 kaisar teratas. Meski untuk saat ini, mereka masih kekurangan sedikit, tetapi dalam waktu singkat mereka akan bangkit melawan langit dan menjadi bintang dari bintang-bintang, 2 bintang yang paling mempesona. Sama seperti Chu Xingyun memperbaiki sejumlah besar giok tulang, ia terus memperkuat dunia Taoyuan. Di sisi lain, di kedalaman dunia Taoyuan, sebuah rumah kayu yang dibangun di kedalaman Taolin, mata Sui Qianyu tertutup rapat dan keringat ada di kepalanya. Sui Qianyu tidak sekuat penampilannya. Orang-orang seperti ini, segala sesuatu yang muncul dari luar seringkali kebalikannya. Sui Qianyu dan Sui Liuxiang, keduanya, adalah contoh terbaik. Meskipun permukaannya terlihat seperti airnya harum dan lemah, dan itu terlihat lembut seperti air, dan sepertinya itu telah memberontak. Tetapi pada kenyataannya, di bawah penampilan lembut Sui Jiuxiang, apa yang disembunyikan adalah inti yang lebih keras dari baja.
Apa yang disebut kelembutan luar dan kekakuan batin berarti keberadaan Sui Jiuxiang. Meskipun permukaannya terlihat sangat lembut, itu terlihat seperti suara yang halus. Tetapi di dunia batin, Sui Liuxiang adalah orang yang tegas dan berani, ketika membuat keputusan itu bahkan lebih menentukan, jelas tidak selemah penampilan, sangat menyedihkan. Dan Sui Qianyu justru sebaliknya. Meskipun ia terlihat kuat dan berani dalam penampilan, ia sangat cerdas dan cakap. Namun, batin Sui Qianyu sangat lemah, sangat terkendali, dan bahkan sentimental. Sebaliknya, Sui Liuxiang adalah penampilan yang lemah, melilit jantung tulang besi tempa. Di bawah penampilan kuat Sui Qianyu, apa yang dibungkus sebenarnya adalah hati yang lemah dan sentimental. Meskipun Sui Qianyu melakukan banyak hal gila untuk Chu Xingyun, ini bukan yang dia sukai. Sui Qianyu tahu betul bahwa dia tidak akan pernah melihat Chu Xingyun kecuali dia melakukan ini. Itu adalah jantung yang merindukan Chu Xingyun, memaksanya untuk melakukan banyak hal yang dia tidak ingin lakukan tetapi harus lakukan. Pada saat ini, berbaring datar di atas keruntuhan kayu, Sui Qianyu jatuh ke dalam mimpi buruk. Masuk akal bahwa dengan ranah dan kekuatan Qianyu, tidak mungkin untuk memiliki mimpi buruk. Namun, begitu Chu Xingyun secara paksa mengangkat kondisinya ke Nine Stars of Silver Mansions, kecepatan peningkatan itu terlalu cepat yang menyebabkan fondasi yang tidak stabil, sehingga guncangan suasana hati adalah hal yang tak terhindarkan. Kedua, meskipun itu untuk melihat Chu Xingyun lagi, di jalan ini, Sui Qianyu melakukan terlalu banyak yang tidak konsisten dengan karakter dan karakternya. Di bawah kondisi pikiran yang bergetar, segala sesuatu yang membuatnya bersalah membentuk iblis surgawi, yang terus-menerus menyerang otaknya dan memakan nuraninya. Sebenarnya, terus terang, Sui Qianyu adalah karena kecepatan kenaikan terlalu cepat menghasilkan fondasi yang tidak stabil dan mendapat masalah. Pada awalnya, Chu Xingyun tidak peduli, lagi pula, kekuatan rohaninya terkonsentrasi pada pemurnian dan pemurnian giok tulang. Tetapi dengan berlalunya waktu, napas yang keras naik dari kedalaman dunia Taoyuan. Bahkan jika Chu Xingyun ingin mengabaikannya, saya takut dia tidak bisa melakukannya. Tiba-tiba, Chu Xingyun menghilang ke udara di antara pikirannya. Saat berikutnya, Chu Xingyun muncul di samping Sui Qianyu. Chu Xingyun menatap air Qianyu di tempat tidur, dan Chu Xingyun tidak bisa menahan ngeri. Pada saat ini, Sui Qianyu sedang berbaring di sana dengan lemah, dan keringat di wajahnya, bahkan pakaian di tubuhnya, basah oleh keringat. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya, dan segera mengangkat air Qianyu, membiarkannya duduk bersila di atas kemunduran kayu. Selanjutnya, Chu Xingyun duduk bersila melintasi Sui Qianyu, tangannya dengan lembut menekan bahu kiri dan kanan Sui Qianyu. Itu adalah bahu, tetapi tidak mungkin untuk benar-benar menekan bahu. Sebenarnya, ujung jari Chu Xingyun memang menempel di bahunya, tetapi seluruh telapak tangan benar-benar ditekan ke Sui Qianyu. Bukan karena Chu Xingyun secara moral korup, dan dia mengambil kesempatan untuk mengambil keuntungan darinya. Sekarang, bagaimana dia bisa memikirkan itu? Faktanya, jantung adalah sumber iblis jantung, bagaimana Anda bisa membantu Water Qianyu menyingkirkan iblis jantung jika Anda tidak menekan jantung dekat dengannya? Meski dari belakang, selama ditekan di belakang, bisa juga dekat dengan jantung, tetapi kuncinya adalah beberapa titik penting ada di dada, dan titik di belakang tidak berfungsi. Ini masalah hidup dan mati. Chu Xingyun tidak bisa terlalu peduli dengan pria dan wanita. Sejauh menyangkut Chu Xingyun, selama ia bisa menyelamatkan air Qianyu, yang lainnya adalah sekunder. Jangan berpikir itu mudah untuk menghadapinya, tetapi ini adalah bagaimana Tuan Bintang 3 Yin Mang mendapat masalah, bagaimana itu bisa diselamatkan. Chu Xingyun dengan lembut menutup matanya, dan untuk pertama kalinya dia mengumpulkan jiwanya, mengikuti meridian, memasuki tubuh Sui Qianyu, dan memasuki hatinya. Begitu memasuki jantung Sui Qianyu, telinga Chu Xingyun mendengar raungan menderu. Dari pandangan sekilas, sebuah planet besar berada di seberang dan di depan. Melihat dari dekat, Chu Xingyun terkejut menemukan bahwa planet besar ini benar-benar pintu masuk lautan bintang di bidang bintang utara Dragon Head Star. Melihat ke bawah dari atas, rubah peri 9 ekor 9 meter panjang yang dibentuk oleh kondensasi cahaya 9 warna dengan bangga ditangguhkan di udara, di seberang rubah peri 9 ekor, antara rubah peri berekor 9 dan kepala naga, satu tuan, dengan bangga dicegat di sana. Menghadapi rubah peri berekor 9, taring kaisar palsu itu dengan merajalela menolak permintaan rubah peri berekor 9 untuk langsung memasuki lautan bintang. Jika Anda ingin memasuki lautan bintang, Anda harus menunjukkan sertifikat langit berbintang, atau lulus penilaian untuk mendapatkan sertifikat langit berbintang. Tanpa bukti langit berbintang, tidak ada yang bisa memasuki lautan bintang tanpa izin. Ini adalah aturan yang ditetapkan oleh 4 kekuatan dan tidak ada yang bisa menentangnya. Menghadapi pemblokiran taring kaisar palsu, rubah peri berekor 9 itu tidak agresif, tetapi memohon dengan keras, dan menjelaskan bahwa tujuan perjalanannya adalah pergi ke lautan bintang dan menemukan kekasihnya. Selain itu, dia tidak memiliki teman dan tidak dapat lulus ujian sertifikat langit berbintang, tapi, dia bisa bermain melawan siapapun untuk menentukan apakah dia memiliki kekuatan untuk memasuki lautan bintang.
Sangat disayangkan bahwa permintaan Fox Peri 9 ekor tidak hanya gagal memberi jalan pada taring kaisar palsu, tetapi juga sekelompok master, tetapi malah menjadi lebih sombong. Semua dalam semua tidak ingin memasuki lautan bintang tanpa bukti langit berbintang. Anda tidak hanya tidak bisa masuk sekarang, Anda tidak akan bisa masuk di masa depan, Anda tidak akan pernah bisa masuk. Selama percakapan, di balik taring keluarga, bintang kepala naga besar tiba-tiba naik menjadi cahaya berwarna-warni. Jelas sekali, setiap tahun, pintu masuk jalan ajaib dibuka. Melihat bahwa jalan mukjizat telah dimulai, dan melihat lautan bintang tepat di depan saya, rubah peri berekor 9 akhirnya menjadi marah. Dalam kehampaan, peri rubah berekor 9 yang memancarkan cahaya 9 warna berteriak tak berdaya. Dia tidak ingin menyakiti siapapun, dan memohon semua orang untuk membiarkannya pergi, bukan untuk memaksanya, dia harus melewati. Sangat disayangkan bahwa semakin lemah dan tidak berdaya permohonan, semakin banyak kelompok orang yang berseberangan, semakin tidak mau melepaskan. Akhirnya, pada bintang pertama naga, ketika cahaya cemerlang mencapai ekstremnya, seluruh tubuh rubah peri berekor 9 tiba-tiba menyebarkan cahaya 9 warna yang menakjubkan. Kamu memaksaku. Cahaya 9 warna yang bersinar, termasuk Chu Xingyun, di depan mata semua orang, semuanya putih. Setelah deru tajam, deru keras terdengar. Ketika Chu Xingyun mengembalikan penglihatannya lagi, semua yang ada di depannya benar-benar membuat Chu Xingyun kehilangan kemampuan bahasanya. Melihat sekeliling, mencegat taring kaisar palsu di depannya, serta sejumlah besar raja dan bahkan tuan, semuanya menghilang pada saat ini. Kemudian berserakan di kehampaan, puing-puing yang terpisah membuktikan bahwa mereka ada. Pada saat yang sama, pada bintang kepala naga besar itu, saya tidak tahu kapan ada lubang besar dengan diameter puluhan ribu meter yang menembus seluruh planet. Di bawah pukulan ini, tidak hanya taring kaisar palsu mati, tetapi juga tidak hanya mereka yang menjadi tuan dan kaisar yang terbunuh. Yang paling penting adalah bahwa ada lebih dari 10 miliar makhluk di Dragon Head Star. Dalam hit ini, itu langsung berubah menjadi bubuk. Di bawah pukulan ini, makhluk-makhluk di bintang Dragon Head langsung mati 1/10. Menghadapi kehancuran yang disebabkan oleh ledakan gila, Sui Qianyu tinggal sendirian. Dia belum pernah mencoba yang terbaik, dan dia tidak pernah tahu bahwa ketika dia mencoba yang terbaik, dia sangat kuat. Dia tidak ingin membunuh, setidaknya, dia tidak ingin membunuh begitu banyak orang. Sui Qianyu hanya ingin mengeluarkan serangan untuk memaksa semua orang pergi, dia hanya ingin memasuki lautan bintang. Namun, di bawah satu pukulan, 9 atribut dari Fairy Tail 9 ekor sepenuhnya meledak dan reaksi berantai terjadi. Hanya dengan satu pukulan, dalam area berdiameter puluhan ribu meter dan jarak puluhan juta meter, semuanya langsung berubah menjadi ketiadaan. Atribut lengkap meledak. Ini adalah teknik horor yang sebanding dengan Chaos Jianqi. Pada saat terkena ledakan semua atribut di area silindris dengan diameter 10.000 meter dan panjang puluhan juta meter, semuanya langsung berubah menjadi partikel terkecil. Bayangkan di masa lalu, Sui Luoqiu adalah baju besi Xuanbing yang tak terkalahkan dari sistem air, dan ledakan skala penuh rubah peri berekor 9. Bahkan jika Kaisar Tianyi hanya bisa menipu untuk mengambil batu reinkarnasi dari tangannya. Jika Anda bermain head-to-head, bahkan Kaisar Tianyi sama sekali bukan lawan Sui Luoqiu. Tentu saja, Kaisar Tianyi yang disebutkan di sini adalah Kaisar Tianyi lebih dari 10.000 tahun yang lalu. Pada saat itu, Kaisar Tianyi hanya 8 kaisar. Adapun Kaisar Tianyi saat ini, dengan hanya sedikit perbedaan, Anda dapat mencapai Tianzun yang tak terbatas. Meskipun tidak ada yang tahu seberapa kuat di Tianyi sekarang, jelas bahwa jika di Tianyi berani melakukannya, dia pasti akan memiliki keyakinan mutlak. Ada kesenjangan kualitatif antara 8 kesusahan Kaisar Langit dan ke-9 Kaisar Langit kesengsaraan. Antara di Tianyi dan Sui Luoqiu, yang kuat dan lemah, aku takut bahkan di Tianyi dan Sui Luoqiu sendiri tidak bisa memberikan jawaban yang jelas. Melihat gambar neraka di Dragon Head Star, Chu Xingyun diam. Dia akhirnya mengerti mengapa Sui Qianyu begitu kewalahan dan mengapa dia sangat marah. Tragedi semacam itu bukanlah niat awalnya, tetapi itu diciptakan olehnya. 10 miliar makhluk di ujung jari akan menjadi ketiadaan, dan pada saat ini, masih ada banyak makhluk berjuang di tepi hidup dan mati. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun menutup matanya dan tidak tahan melihat gambar tragis neraka. Jika memungkinkan, Chu Xingyun tentu saja akan menyelamatkannya di tempat pertama. Tapi sekarang, di sini tidak ada apa-apa selain dunia lautan air dan bulan, semuanya ilusi, dan tidak ada cara untuk menyelamatkannya. Tidak, ini bukan yang saya inginkan, saya tidak sengaja. Menggelengkan kepalanya dengan keras, Sui Qianyu berteriak dengan panik. Kemudian saat berikutnya, Sui Qianyu mengendarai rubah peri berekor 9, berlari ke bintang naga kepala gila, dan bergegas ke pintu masuk lautan bintang. Melewati pintu masuk sarang spiral laut ajaib, saat berikutnya, di antara terang dan cerah di depan, sebuah bintang besar muncul di depan Sui Qianyu. Dari pandangan sekilas, bintang besar, bintang naga yang menakjubkan, dan taring kaisar palsu, serta para master dan kaisar, muncul lagi di depan.
Di waktu berikutnya, adegan tadi dipentaskan lagi dan lagi dan lagi. Melewati adegan itu berulang-ulang, Sui Qianyu akan runtuh, atau, dia telah runtuh. Saya mohon Anda membuat jalan, saya hanya ingin pergi. Kenapa hentikan aku, lepaskan aku. Jangan paksa aku, lepaskan. Sui Qianyu meratap dengan sedih. Tetapi di hadapan ratapan Sui Qianyu, kelompok tuan di sisi yang berlawanan menjadi lebih bangga dan sombong, dan kemudian tragedi itu terjadi lagi. Apa itu iblis? Yang disebut iblis, adalah untuk menggelar ingatan Anda yang paling tidak dapat diterima dan menyakitkan di depan Anda berulang kali, tidak dapat dihindari. Bukannya orang lain menolak untuk melepaskan Water Qianyu, tetapi mereka menolak untuk melepaskan diri mereka sendiri. Ini dunia, tidak ada yang bisa menyiksamu. Hanya Anda yang benar-benar bisa menyiksa Anda. Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video yang saya tampilkan. Untuk video selanjutnya bisa standby di channel ini. Terima kasih.